teman-teman, perkenalkan saya Umay, kelas 4 dari SD Puri Asal Dasar Abidjana. Alhamdulillah, rasa syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah diberi kesempatan menikmati ibadah puasa sampai di 21 hari bulan Ramadan. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Gimana teman-teman? Masih kuat kan puasanya? Alhamdulillah. Semoga ibadah yang kita kerjakan di bulan puasa ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya teman-teman, tahu tidak menuntut ilmu itu hukumnya apa? Dalam hadis sudah dikatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis ini bersifat menyeluruh bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang mana setiap amal kebaikan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah dan Rasulnya ingin menjadikan umat muslim menjadi generasi yang cerdas dan semakin bertakwa. Dikatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam menuntut ilmu, kita juga harus memperhatikan adabnya. Ada kisah menarik yang dapat kita jadikan teladan dalam mencari ilmu. Kisah ini berasal dari Abdullah bin Abbas, seorang anak muda yang tinggal di kota Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu ingin tahu banyak hal tentang agama Islam dan bercita-cita menjadi seorang yang bijaksana seperti Nabi. Suatu hari, ketika Nabi Muhammad wafat, Abdullah merasa sedih. Namun, dia juga merasa bahwa dia harus terus belajar dan mengikuti ajaran Islam yang diajarkan Nabi. Abdullah memutuskan untuk mencari ilmu dari para sahabat Nabi yang masih hidup. Dia tahu bahwa orang-orang Ansar Madinah adalah orang-orang baik yang selalu mendukung Nabi Muhammad. Akhirnya, beliau pergi ke rumah-rumah mereka dengan hati yang penuh harapan. Di salah satu rumah, Abdullah bertemu dengan Umar, seorang sahabat yang bijaksana. Dia dengan sabar mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Abdullah tentang Islam dan memberikan penjelasan yang mendalam. Abdullah sangat senang dan bersyukur atas bantuan dan nasihat dari Umar. Dia juga bertemu dengan Zaid, seorang Ansar yang baik hati yang dengan tulus membantu Abdullah dalam belajar membaca Al-Quran. Setiap hari, Abdullah belajar dengan tekun di masjid bersama dengan teman-teman Ansar lainnya. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam memahami ajaran Islam. Suatu ketika, Abdullah bertemu dengan Hafsah, seorang wanita Ansar yang pandai berbicara. Dia memberikan ceramah yang menginspirasi tentang pentingnya berbagi pengetahuan dengan orang lain dan membantu sesama dalam belajar. Dengan semangat belajar, kerendahan hati, dan bantuan dari teman-teman Ansar, Abdullah tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berilmu dalam agama Islam. Dia menjadi teladan bagi anak-anak lain di Madinah, menunjukkan bahwa dengan tekad dan kerendahan hati, kita bisa mencapai banyak hal dalam hidup, terutama dalam menuntut ilmu agama. Dari kisah ini, setidaknya terdapat 5 pesan moral yang dapat kita teladani bersama. Yang pertama, kesungguhan Abdullah bin Abbas dalam mencari ilmu, meski harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh ilmu. Hal tersebut tidak menjadi masalah baginya. Rasa ingin tahunya yang tinggi dibuktikan dengan tekad yang tinggi untuk memperolehnya. Inilah sifat yang perlu kita teladani dari Abdullah bin Abbas, teman-teman. Karena terkadang kita ingin mencari tahu banyak hal, tetapi tidak diimbangi dengan usaha yang tinggi untuk memperolehnya. Yang kedua, kesabaran dan kerendah hatian Abdullah bin Abbas dalam belajar juga menjadi poin penting yang dapat diteladani. Beliau selalu bersabar dalam menghadapi rintangan dan kesulitan.
tidak pernah malu untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Maka dari itu, ketika kita memiliki kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah, maka harus berani bertanya kepada guru atau teman-teman kita. Yang ketiga, bantuan dan dukungan. Kita diajarkan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah yang membantu Abdullah bin Abbas. Jadi, ketika teman kita di sekolah memiliki masalah dalam mengerjakan tugas, maka hendaklah kita bisa membantu atau memberi dukungan. Yang keempat, berbagi pengetahuan. Kita diajarkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain dari sesuatu yang kita dapatkan, sehingga semua orang bisa belajar bersama dan tumbuh menjadi lebih baik. Yang kelima, belajar komitmen terhadap agama dan kebenaran. Kita diajarkan untuk menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk mengambil hikmah dari apa yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Dengan memahami dan menerapkan pesan moral ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat menjadi individu yang rajin belajar, rendah hati, peduli terhadap sesama, dan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Temanku yang baik, kisah tentang Abdullah bin Abbas mengajarkan kita banyak hal penting. Ingatlah, ketika kita belajar dan saling membantu, kita bisa menjadi lebih pintar dan lebih baik. Jadi, jangan pernah takut untuk mencari ilmu dan menjadi baik, karena dunia ini penuh dengan pelajaran menarik yang bisa kita temukan setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan kisah teladan Islamis dari saya. Sampai jumpa lagi teman-teman.